Well, hola people, konnichiwa, begin bersama Salvian di channelnya Kudetek. Status flagship killer emang paling pantes bre disandang sama Poco F series. Gimana kagak ya, contohnya aja nih di Poco F7 Pro yang bakal kita review kali ini. Poco ngasih chipset tier flagship yaitu Snapdragon X Gen 3 yang biasanya cuma ada di HP belasan jutaan. Tapi di Poco F7 Pro ini cuma dijual dengan harga berapa kira-kira? Coba tebak. Harusnya sih pas video ini tayang harga resmi di Indonesia udah kesebar ya. Dan kalau udah kesebar gimana menurut kalian? Apakah Poco F7 Pro ini masih layak menyandang status flagship killer? Atau malah emang udah flagship? Coba komen dah. Dan sebelum berkomentar, tonton video ini dulu biar kalian bisa menilai kelayakan Poco F7 Pro ini bre. Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini supaya cepet-cepet 400.000 subbreaker ya kan. Aduh, suaraku aneh banget. Nilai jual utama dari Poco F7 Pro ini tentu dari segi chipsetnya. Walau Snapdragon X Gen 3 di sini merupakan mantan chipset flagship tahun lalu, tapi tetap aja bre, performanya masih sangat menyenangkan. Skor AnTuTu-10-nya aja hampir tembus 2 juta poin, kurang 20 ribuan lagi tuh. Terus single core dan multi core-nya juga salah satu yang terkencang dari semua smartphone yang pernah kita review ya. Buat performa sintetis GPU Adreno 750-nya juga masih top tier di list yang kita punya. Snapdragon X Gen 3 memang monster yang cukup buas bre. Maka dari itu perlu cooling system yang capable buat ngademin si naga yang satu ini. Poco F7 Pro pakai cooling system yang sama yang dipakai abangnya yaitu Poco F7 Ultra bre, yaitu Liquid Cool Teknologi 4.0 dengan 3D Dual Channel Ice Loop System. Dari hasil CPU throttling test selama 45 menit, di 18 menit pertama cooling systemnya kelihatan masih bisa ngehandle. Grafiknya pun masih hijau bre. Tapi habis itu mulai kena throttle sampai tes selesai. Tapi performanya nggak drop terlalu dalam kok, masih deket-deket 80-an%. Nanti di gaming test bakal kita bahas lebih detail soal persuhuan duniawi ini. Oke, nggak usah lama-lama, nggak usah cing-cing-cing-cong ya kan, langsung aja kita masuk ke performa gamingnya. Tapi sebelum lanjut, kita jelasin dulu spesifikasi lengkap dari si Poco F7 Pro ini bre. RAM-nya cuma tersedia dalam kapasitas 12 GB LPDDR5X. Sedangkan storage-nya tuh cuma satu varian juga, yaitu 512 GB yang pakai interface UFS 4.1 bre, dengan transfer speed sekitar 3000-an MB per second, hampir 4000-an tuh. Sebelum bener-bener ngebahas gaming test, ada disclaimer dulu nih bre. Kita tesnya di ruangan ber-AC dengan suhu sekitar 26 derajat Celcius. Terus kita tes di dua mode baterai, balance dan juga ultimate buat ngelihat perbedaan performanya. Oh ya bre, ada yang spesial dari HyperOS 2 di sini. Utilitas gamenya udah versi paling terbaru. Ini adalah Wealth Boost Optimization 4.0. Di dalamnya ada fitur Smart Frame Rate yang bisa ningkatin FPS layaknya fitur frame interpolasi di versi F7 Ultra. Tapi ini beda ya bre, bukan pakai chip khusus Vision Boost D7 layaknya di Poco F7 Ultra. Poco F7 Pro ini cuma ngandelin GPU Adreno 750-nya. Contohnya di game Genshin Impact ini. For your information, kita tesnya cuma di baterai mode balance, tapi dengan game mode Wild Boost dan aktifkan fitur Smart Frame Rate. Hasilnya, di Genshin Impact sangat smooth dimainkan pada 90 FPS dengan preset rata kanan. Buat suhunya emang jadi agak anget ya. Di sisi layar tembus 41,8 derajat, sedangkan di sisi backdoor tembus 42,3 derajat Celcius. Tapi menurutku suhu segini nggak jadi masalah sih, selagi bisa main Genshin rata kanan 90 FPS lancar tanpa frame drop. Dan ini nggak pakai kipas. Kalau mau lebih adem lagi, pakein kipas aja bre. Buat konsumsi baterainya, main selama 30 menit, baterai berkurang sekitar 15%. Nah bre, fitur Wild Boost Optimization 4.0 yang nggak kalah menarik, ada fitur Super Resolution. Ini tuh kayak ningkatin resolusi in-game biar dapat kualitas gambar yang lebih jernih dan juga detail. Tentu buat main game macam Genshin Impact bakal cocok banget nih, biar waifu kalian bakal lebih realistis gitu, lebih detail gitu kan. Tapi memang frame rate yang didapat tuh cuma mentok di 60 fps aja bre, nggak bisa sampai 90 fps, jadi kalian bisa pilih tuh. Dan tentunya lancar tanpa adanya frame drop yang berarti. Buat suhunya sendiri masih sama aja, di area layar sekitar 41,7 derajat Celcius, dengan di area backdoor mentok di 42 derajat Celcius. Tapi tentu aja buat konsumsi baterainya jauh lebih irit karena nggak nge-push sampai 90 fps bre. Main 30 menit baterainya tuh berkurang 10% aja. Game kedua ada game sejuta umat yaitu Mobile Legends. Kita tes preset grafik rata kanan alias ultra. Di sini kita tes selama 1 jam. Kalau mau main lebih smooth, pakai aja mode baterai ultimate plus game modenya Wild Boost biar bisa lancar 120 fps. Soalnya kalau pakai mode baterai balance, FPS-nya tuh kadang drop ke 90 fps bre. Padahal dari segi suhu, kedua mode baterai ini ternyata mirip-mirip pas kita tes loh. Sisi depan sama-sama 37 derajat Celcius, sedangkan sisi belakang di 38 derajat Celcius. Tapi memang efisiensi baterainya beda nih bre. Di mode baterai balance, main 1 jam cuma berkurang
berkurang 11%. Sedangkan di mode baterai Ultimate berkurangnya 15%. Game ketiga ada PUBG Mobile nih. Di sini kita tes cuma pakai mode baterai Ultimate aja. Main di preset Smooth Ultra Extreme biar kebuka 120 fps. Hasilnya masih sangat stabil di 110 fps ya. Tapi memang buat suhunya udah cukup meresahkan. Baik di sisi layar maupun backdoor sama-sama tembus 43 derajat Celcius. Penggunaan baterai selama 1 jam permainan juga lumayan boros, berkurang 21%. Berarti ini cuma bisa bertahan 4 jam, 5 jam kurang ya. Game keempat kita mainkan Wuthering Waves. Karena ini game tergolong berat banget ya, kita tesnya di satu mode baterai aja, yaitu mode baterai Ultimate plus game mode Wild Boost dengan preset rata kanan tentunya. Terus kita coba bandingkan performa dan suhunya ketika dipakein fan cooler dan tanpa fan cooler bre. BTW fan coolernya tuh pakai power eksternal ya, bukan dicolok ke Poco F7 Pro nya langsung. Pas tanpa fan cooler, anehnya 6 menit pertama tuh grafiknya kelihatan nggak stabil. Abis itu cenderung stabil dengan rata-rata di 56 fps. Performa setelah dipasangin fan cooler ternyata masih segitu-gitu aja. Rata-ratanya sama aja di 56 fps, konsumsi baterainya pun mirip. 30 menit permainan sama-sama berkurang 15%. Cuma beda paling signifikan jelas dari suhunya. Tanpa fan cooler, di sisi layar dan di sisi belakang itu tembus 43 sampai 44 derajat Celcius bre. Sedangkan pas dipasangin fan cooler, suhu di kedua sisi cuma mentok di 38 derajat Celcius aja. Berarti kalau HP kalian pengen adem atau pengen awet, pakein cooler aja dah biar aman. Karena memang game tadi itu berat banget pak. Kita masuk game terakhir yaitu ZZZ dengan preset rata kanan juga. Aku pikir di game ZZZ itu game ringan ya, sama kayak Genshin lah, udah stabil lah, udah compatibility-nya udah oke lah di Android. Tapi ternyata di ZZZ juga berat juga pak. Di game ini kita tesnya di satu mode aja, yaitu mode baterai Ultimate tanpa pembanding, tanpa cooler juga. Performanya bisa dibilang kurang stabil ya. Bisa kalian lihat juga chartnya yang sangat fluktuatif. Rata-rata FPS yang didapat memang cukup tinggi di 52,4 fps. Tapi dengan minimum yang bisa dibilang drop di 22 fps di beberapa fight scene. Apalagi pas lagi ulti tuh kadang drop pak. Soal suhunya ini masih bisa ditoleransi di telapak tanganku lah. Di kedua sisinya sekitar 40 derajat Celcius dan buat konsumsi baterainya main selama 30 menit baterai berkurang 13% aja. Ini lebih irit ketimbang game Wuthering Waves tadi sih. Oh ya bre, mulai dari sekarang setiap review HP kita usahakan bakal tambahin rendering test bre. Apa tuh rendering test? Ya sama kayak di laptop lah, rendering video gitu. Kita pakai aplikasi KineMaster ya dan pakai sampel footage yang ada di aset video aplikasi tersebut. Kita tes render 1080p aja, video berdurasi 1 menit. Di Poco F7 Pro bisa dirender hanya dalam waktu 23 detik aja bre. Nextnya kita bakal lebih konsisten biar ada data pembanding render tes video ini. Oke, cukup panjang ya pembahasan performa dari Poco F7 Pro ini, tapi wajar aja nilai jual utama dari Poco F series kan selalu dari chipset yang dipakai. Tapi menurutku pribadi nih ya, smartphone flagship nggak melulu soal chipset dan performanya. Masih banyak faktor lain yang bisa memvalidasi apakah smartphone ini tergolong flagship atau cuma omon-omon. Misal dari faktor desainnya ya. Gimana sih desain smartphone yang tergolong flagship? Memang ya kalau soal desain sangat amat subjektif bre. Tapi harusnya buat desain smartphone flagship kita bisa sama-sama sepakat kalau desain smartphone flagship itu harusnya elegan, premium dan looknya mewah. Nah gimana dengan desain dari Poco F7 Pro ini? Lagi-lagi penilaian subjektif dari aku bre. Sebenarnya kita tahu sama tahu kalau pasar dari Poco F series adalah gamers atau anak muda yang kemungkinan menomor 2kan desain. Tapi jujur aja bre, buatku pribadi desain Poco F7 Pro ini agak kurang ya. Walaupun emang kelihatan lebih stand out atau lebih unik gitu loh dibandingkan HP-HP lainnya. Tapi jujur lagi nih ya, setelah dilihat-lihat lama-kelamaan kok mirip sama mata Mangekyo Sharinganya si Uchiha Madara. Apa aku doang yang kena genjutsu ini? Coba dah komen ya. Ya aku pribadi setuju lah, desain Poco F7 Pro ini kurang greget. Tapi ada beberapa orang yang nggak peduli-peduli amat sama desain. Yang penting gaspol, kenceng. Oke sekarang kita lanjut bahas desain lagi ya, sekalian build quality-nya. Mungkin sekilas ngelihat desainnya tuh kalian langsung underestimate sama Poco F7 Pro ini. Tapi kalau kalian pegang langsung unitnya, aku berani jamin inilah HP flagshipnya Poco. Rigid di tangan berkat penggunaan material backdoornya yang udah pakai kaca dan material frame-nya yang udah pakai aluminium bre. Sama halnya di Poco X7 Pro yang tempo hari kita pernah review, hero color-nya Poco yaitu warna kuning lagi-lagi absen di Poco F7 Pro ini. Yang hero color Poco tersedia di varian ultranya aja bre. Yang
versi Pro ini cuma ada warna hitam, biru, dan juga silver seperti unit tes kita kali ini. Desain two-tone di backdoor ini terbagi jadi 1/3 glossy dan 2/3-nya doff, karena yang mayoritas pakai finishing doff bikin nggak gampang kotor sama bercak sidik jari ini, bre. Buat frame-nya berdesain agak boxy, bikin grip di genggaman tangan makin lengket. Buat detailnya, frame kanan itu ada volume dan power button, frame kiri polosan, frame bawah ada lubang speaker, port Type-C, lubang mikrofon, dan slot SIM card yang cuma muat 2 buah nano SIM tanpa slot micro SD. Dan lagi-lagi sayangnya kita tidak menemukan lubang kesukaan kita semua, yaitu lubang jack audio 3.5 mm. Absen di Poco F7 Pro ini, bre. Geser ke sisi frame atas terlihat polosan aja, cuma ada antena aja, bre. Padahal F7 Pro ini punya stereo speaker. Jadi speaker yang di atas ini nyempil di earpiece. Jadi tipenya tuh malah front facing speaker nih. Nah, kalau tadi faktor desain, sekarang lanjut ke faktor layarnya. Menurutku pribadi nih ya, standar HP flagship harusnya pakai layar resolusi 2K nggak sih? Alhamdulillahnya Poco F7 Pro ini udah pakai layar 2K 3200 x 1440p. Ini jadi smartphone pertama di Indonesia dari Poco yang pakai layar 2K, bre. Sebenarnya generasi sebelumnya itu Poco F6 Pro udah pakai layar 2K, tapi kan nggak masuk ke Indonesia. Jadi Poco F7 Pro bisa dibilang debutan nih ya kan. Buat spesifikasi lengkap layarnya, pakai panel Flow AMOLED ukurannya 6,67 inci dengan 120 Hz refresh rate dan HBM-nya up to 1800 nits serta diproteksi Corning Gorilla Glass 7i. Nggak kayak yang varian Ultra udah pakai yang Poco Glass Shield tuh, udah kelas flagship lah. Setelah kita tes pakai alat Spider X Elite, kita mendapatkan data color yang cukup memuaskan ya. Coverage gambut sRGB-nya hampir perfect di 99% sRGB. Terus buat angka brightness minimumnya udah super redup khas panelnya AMOLED. Maksimum brightness-nya di mode normalnya juga cukup terang karena mendekati 600 nits. Dan buat angka akurasi warnanya, dari 24 sampel warna yang kita tes, rata-ratanya udah sangat amat akurat di bawah 2 delta E. Dan terakhir, fitur always on display-nya ternyata udah beneran always on display. Maksudnya nyala beneran gitu loh. Berarti syarat-syarat buat disebut layar smartphone flagship udah lengkap nih di sebuah Poco F7 Pro ini, bre. Mantap. Sekarang kita lanjut lagi ke faktor durabilitas. Sebenarnya IP rating bukan hal yang eksklusif lagi ya. Mungkin 5 tahun yang lalu iya, tapi sekarang smartphone 2 jutaan juga udah banyak tuh yang punya IP rating yang udah lengkap. Tapi buat Poco F series, F7 Pro ini pecah rekor loh. Kalau di generasi-generasi sebelumnya cuma mentok di IP54 alias splash-proof, di Poco F7 Pro ini udah IP68 yang diklaim bisa nyelam sampai kedalaman 2,5 meter selama 30 menit. Gimana? Udah makin sah belum disebut flagship killer? Nah, beberapa faktor penilaian sebuah smartphone flagship udah kita rincikan nih ya kan. Poco F7 Pro jelas punya performa secara flagship karena memang pakai chipset flagship. Terus layarnya juga udah real layar flagship. Durabilitasnya udah naik kelas dan tentunya udah setara flagship juga. Kalau buat desain ya masih so-so lah. Nah, terakhir soal kameranya gimana nih? Setara flagship atau masih omon-omon flagship killer doang? Dari segi hardware-nya sih mirip-mirip kayak F6 Pro. Bedanya di F7 Pro ini cuma tersedia dari 2 lensa aja. Lensa utamanya pakai sensor dari Leica Fusion 800 beresolusi 50 megapiksel dengan bukaan f1.6. Sedangkan lensa keduanya merupakan lensa ultra wide tapi cuma 8 megapiksel doang nih, bre. Dan terakhir buat lensa selfie-nya sedikit ada peningkatan dari yang tadinya cuma 16 megapiksel sekarang jadi 20 megapiksel. Dan gimana untuk kualitas gambarnya? Berikut sampel foto yang udah kita ambil beberapa waktu lalu, bre. Selanjutnya buat perekaman videonya. Ini sih yang mungkin jadi deal breaker juga ya. Kamera belakang bisa rekam video 4K 60 fps. Tapi cuma di lensa utamanya doang, bre. Di lensa ultrawide-nya maksimal di 1080p. Itu pun cuma mentok di 30 fps doang. Sedangkan di lensa selfie-nya bisa rekam video maksimal di 1080p 60 fps. Belum bisa 4K. 4K 30 fps juga nggak apa-apa sebenarnya sih ya. Kenapa sih di limit gitu? Berarti memang fix ya. Poco F7 Pro ini belum masuk kategori HP flagship. Tapi layak banget nih masuk jadi kategori
flagship killer, bre. Gimana untuk kualitas videonya? Berikut hasil perekaman videonya, bre. Oke bre, ini dia untuk kualitas perekaman di malam hari. Pakai kamera belakang di resolusi tertingginya, 4K 60fps handheld, satu tangan, soalnya satu tangan lagi megang botol. Ini malam hari bro, ya. Kalau ada dut-dutan pasti ada sedikit. Cuma ini udah stabil banget sih pak, jujur pak. Kalian lihat itu gelap pak. Nih auto FPS-nya kita matiin, harusnya dia harus nge-push di 60fps ya. Kalau kita lari gimana? Masih stabil, tapi memang dut-dutnya itu loh. Kalau ini di resolusi paling tingginya, kalau tadi kan tertinggi ya, kalau ini paling tinggi, yaitu di 8K 24 FPS. Ini sih cocoknya buat rekaman yang nggak gerak sih ya, biar detailnya makin tajam. 8K soalnya masih jarang yang make, tapi kalau soal detail ya jelas 8K lebih baik ya. Ini double 4K bro. Oke, ini sambil lari nih ya. Nggak stabil pastinya pak. Jadi mending pakai 4K 60fps aja. Gimana menurut kalian? Nah, kelemahan dari HP-nya Poco selalu di limit di lensa selfie. Ini cuma bisa di 1080p 60fps. Ini kita tes handheld satu tangan di malam hari ya. Kalau dibilang stabil, cukup stabil, tapi bukan yang paling stabil untuk kelas flagship. Karena lagi-lagi Poco kena limit di kamera selfie gitu ya. Dan gimana menurut kalian detailnya? Ya, noise ya. Dari tadi udah ngomongin banyak faktor soal standar smartphone flagship ya, tapi ada satu faktor pembeda dari Poco F series yang nggak dimiliki oleh mayoritas smartphone flagship lainnya. Baterainya bre, kapasitas baterai di Poco F7 Pro ini bisa dibilang nggak umum buat standar flagship. Kapasitasnya 6000 mAh, bahkan ini udah 20% lebih gede ketimbang Poco F6 Pro. Berdasarkan uji tes World 3.0 Battery Life, bisa tembus 15 jam 32 menit. Ini angka yang superior buat sebuah smartphone flagship bre. Sedangkan buat chargernya, memang dari segi kecepatan agak downgrade dari Poco F6 Pro. Dari yang awalnya bisa 120 watt hypercharge, sekarang turun jadi 90 watt hypercharge. Aku ngerti lah kenapa downgrade, karena 120 wattnya buat varian ultranya bre, biar imbang lah gitu. Charging time-nya sendiri masih sangat amat kenceng kok. 0% ke 50% cuma 14 menit, sedangkan 0% ke 100% cuma dalam waktu 33 menit doang. Jadi menurutku sih nggak apa-apa lah 120 ke 90 watt, toh juga masih kenceng juga, nggak usah dipikirin amat lah. Oh ya bre, kita pakai charging modenya yang top speed ya tadi ya, biar bisa dapetin 90 watt hypercharge. Sisanya kita bakal bahas per OS-an, per AI-an duniawi sama fitur-fitur yang mungkin kita skip. OS-nya dulu nih, udah pakai Xiaomi HyperOS 2 berbasis Android 15. Nggak usah ditanya, ini masih smooth banget dan ringan. Minim iklan juga, tapi tetap ada iklannya karena ini Poco. Kalau soal per AI-an, buat productivity udah melimpah nih. Mulai dari AI search, AI writing, AI recorder, AI subtitle, sampai AI interpreter. Terus fitur AI buat creativity juga udah lengkap ya, mulai dari AI Eraser Pro, AI expansion, AI film, AI image enhancement, dan juga AI reflection removal. Terakhir buat fitur-fitur penunjangnya mulai dari ultrasonic fingerprint sensor, udah super responsif, dalam keadaan basah juga masih bisa ngebaca gitu loh. Terus tetap punya infrared blaster khas keluarga Xiaomi yang bisa dipakai buat pengganti remote barang elektronik di rumah. NFC tentu tersedia juga di sini. Gak ketinggalan, buat konektivitasnya udah feature proof. Wi-Fi-nya udah support Wi-Fi 7, Bluetooth-nya udah yang versi 5.4, dan tentu audio codec-nya udah lengkap banget. Jadi kalian bisa beli tuh TWS yang udah pakai audio codec flagship bre. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Dari semua pembahasan di video ini, kayaknya Poco F7 Pro ini masih layak disebut sebagai flagship killer. Performa chipsetnya, layarnya, build quality-nya, dan durabilitasnya, sama baterai dan chargernya juga masuk kriteria sebuah standar smartphone flagship bre. Tapi memang tetap ada yang dikorbankan mengingat harganya yang cuma setara smartphone mid-range. Kalian bisa simpulkan sendirilah apa minusnya Poco F7 Pro ini. Dari mulai ya perekaman videonya sama desain kameranya, tapi itu subjektif kok. Sisanya ini memang HP yang hampir sempurna. Mungkin kalau ngomong sempurna itu cocoknya buat Poco F7 Ultra sih ya. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah, like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena suaraku udah habis pak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.